Inilah Kiprah Indonesia RRI Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada, salam jumpa dan juga salam sehat dari kami pastinya tim Kiprah Indonesia. Saya Yuni hadir kembali ke ruang dengar Anda untuk menyampaikan obrolan pastinya dengan narasumber. Ini berkaitan tentang, kalau hari ini tentang program Mindful Parenting, psikoedukasi dan pelatihan sebagai pencegahan stres pengasuhan pada ibu. Nah, nanti akan dijelaskan oleh narasumber Ibu Husnul Khotimah SPSI MA, ini dari Universitas Merdeka Malang. Bagaimana sih caranya supaya tidak stres gitu ya. Baik, nanti kita akan ngobrol santai. Jadi saya akan coba menyapa dulu Ibu Husnul Khotimah. Sudah tersambung? Ya, baik. Selamat siang Bu Yuni. Selamat siang kembali. Iya, kabar baik ya. Bu. Alhamdulillah, salam kenal Ibu. Iya, sama-sama. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Nah, hari ini kita akan ngobrol tentang program Mindful Parenting psikoedukasi dan pelatihan sebagai pencegahan stres pengasuhan pada ibu ya, Bu Khotim ya. Ya, gimana? Sudah bisa didengar suara saya? Ya. Halo? Mohon maaf Ibu, tadi suaranya sempat keputus. Oh gitu. Sekarang gimana? Sudah? Sudah jelas, sudah jelas. Oh iya. Baik. Ini Bu Khotim melakukan program ini di mana ya? Oke, jadi ini program ini pengabdiannya saya lakukan di PAUD Ananda. Kebetulan ini ada di Fakultas Psikologi sendiri di Unmer Malang gitu. Iya Ibu. Jadi di PAUD Ananda ya? Iya. Waktu di itu. Fakultas Psikologi Unmer. Oh gitu. Nah, bisa terpikir ini mengadakan program ini seperti apa? Apa memang ibu-ibunya pada stres begitu ya? Okay. Gimana Bu ceritanya? Ya, jadi ceritanya itu diawali penelitian terlebih dahulu waktu itu Ibu. Jadi pas waktu masa pandemi kan kita sama-sama tahu ya bahwa ibu-ibu itu banyak yang mendampingi anak-anaknya untuk sekolah atau belajar dari rumah. Jadi pas masa pandemi waktu itu melihat fenomena gitu ya, banyak ibu-ibu kadang-kadang itu mengeluhkan gitu ya, ini gimana anak-anakku bisa belajar gitu ya, belajar dari rumah, terus kadang-kadang khususnya misal waktu itu memang penelitian saya itu di ibu yang memiliki anak SD, karena kalau untuk PAUD atau anak-anak TK sendiri itu kan masih mungkin yang penting anak-anak didampingi bermain seperti itu ya kalau di rumah. Tapi kalau sudah SD itu kan ada capaian tersendiri yang harus dipenuhi di kurikulumnya anak-anak SD seperti itu. Jadi waktu itu membayangkan keribetannya kalau kebanyakan ibu yang sudah bekerja, terus akhirnya bekerjanya juga dari rumah, ditambah lagi mendampingi anak-anaknya belajar dari rumah gitu. Jadi waktu itu juga saya sebagai pelaku juga artinya di sini saya juga sebagai ibu dari dua waktu itu, terus melihat dari fenomena di grup-grup WhatsApp group itu, ini belum selesai, sudah ada ini lagi, terus diminta untuk ngirim ke grupnya. Artinya di sini ibu-ibu waktu itu mendapatkan beberapa tugas seperti itu kan. Tugas sebenarnya ini menjadi tugas
dari awal sudah menjadi tugasnya seorang ibu, karena apalagi di mana ya, di Indonesia gitu ya Bu ya, di Indonesia kan budayanya itu budaya patriarki yang lebih banyak pengasuhan itu urusan ibu gitu ya, walaupun itu nggak pandemi gitu, tetapi melihat adaptasi ya, kemarin kan kita diminta untuk adaptasi, mau nggak mau kita harus adaptasi, itu ternyata memunculkan beberapa perilaku, memunculkan beberapa keluhan juga dari orang tua, karena di sini secara umum orang tua itu bukan hanya fokus pada dirinya, tetapi juga selain mendampingi seperti biasanya, ada tugas tambahan juga sebagai guru waktu itu, seperti itu Bu. Jadi itu pastinya akan memunculkan sebuah kelelahan tersendiri gitu ya, sebagai orang tua gitu. Nah, biasanya kalau kelelahan itu nanti kalau kita tidak bisa memanage kelelahan, baik itu secara psikologis maupun non psikologis, itu akhirnya berdampak secara tidak sadar, kita itu kadang-kadang memunculkan perilaku yang sebenarnya nggak kita inginkan. Misalnya pas anak lagi Ma minta tolong ini, misalnya lagi masak, terus ditambah lagi, waduh ini ada tugas nih di kerjaan kemarin, masih ada tugas yang memang ini penting juga, sambil masak, sambil mikirin tugas, anaknya minta bantuan gitu kan, minta bantuan kadang-kadang akhirnya keceplos, misalnya entah itu secara nggak sadar gitu tadi, langsung keceplos ngomong yang nggak bagus gitu kepada anak. Nah, hal-hal semacam ini Bu, diawali awalnya pengabdian itu karena hasil penelitian kemarin memang dari penelitian saya itu sebagian besar ibu-ibunya memang sudah mindful, artinya sudah menerapkan mindful parenting ini, karena memang kemarin dari subjek penelitian itu secara ini dari sisi pendidikan itu memang banyak yang dari S1, S2 maupun S3 gitu, sehingga ternyata itu memang banyak yang sudah menerapkan demikian. Wah, tapi ada juga yang masih belum paham sebenarnya apa yang saya terapkan itu ternyata ini tuh mindful kayak gitu. Seperti itu Bu. Yang diterapkan misalnya apa ini Bu kemarin? Iya. Nah, kalau kemarin kenapa alasannya di PAUD Ananda itu sebenarnya kan di PAUD Ananda Fakultas Psikologi Unmer itu kita ada program parenting gitu ya. Jadi seperti di sekolah-sekolah yang lain ada program parenting. Nah, beberapa kali pertanyaan yang muncul ketika program parenting itu berlangsung itu gimana sih biar kita sebagai ibu itu terhindar dari stres pengasuhan, atau misalnya pas waktu punya 2 anak itu gimana biar bisa sama-sama adil, ada yang seperti itu. Jadi kemarin di PAUD Ananda ini sebenarnya saya tidak melakukan pelatihan terkait dengan mindful parentingnya, tapi lebih kepada meningkatkan pengetahuan tentang mindful parenting sendiri Bu. Nah, mindful parenting itu kan sebenarnya kalau di ini ya bahasa kita itu kita mengasuh dalam ini ya pikiran yang penuh dengan kesadaran seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan itu ya kita fokuskan, misalnya kita dalam hal pengasuhan itu pengasuhannya fokus aja pada hal yang berkaitan dengan saat ini seperti itu. Kita fokus pada kesadaran saat ini, nggak perlu ngomongin yang masa lalu, nggak perlu mikirin nanti masa depannya seperti apa, seperti itu. Artinya fokus pada pola asuh begitu? Iya, pola asuhnya itu fokus pada misalnya sekarang anak sedang minta didampingi, ya fokus pada saat pendampingan anak, nggak usah mikirin yang lain-lainnya dulu, misalnya sederhananya seperti itu. Ya memang sih ini dampak juga dari waktu ya saya juga mengalami ini. Jadi kita ikut sekolah ya waktu COVID kemarin karena belajarnya di rumah, sementara kita juga punya tugas lain gitu ya. Nah tapi jam sekolahnya juga full begitu ya, dari pagi sampai sore, sehingga pekerjaan kita agak terbengkalai dikorbankan karena harus mendampingi anak kita yang memang harus sekolah. Itu kalau satu ya Bu ya. Kalau yang
sekolahnya di TK-nya, kemudian di SD-nya, belum lagi perilakunya yang sangat aktif, nggak mau diem. Anak kecil kan memang nggak bisa diem ya. Nah, betul juga sih, sempat kita ya mungkin cenderung ke stres juga yang pada akhirnya nanti dampaknya ke perilaku kita juga begitu ya, mengatakan hal-hal yang tidak pantas gitu ya, kemudian bicaranya nadanya tinggi gitu. Nah, tapi itu meskipun itu sudah berlalu dan sekarang sudah masuk sekolah lagi, barangkali hal-hal yang seperti itu masih belum hilang ya Bu ya. Iya Ibu, benar. Kelihatannya seperti itu. Jadi kita masih tetap merasa dibebani juga gitu. Nah, seperti itu gimana ini Bu untuk menghilangkan istilahnya bekas-bekas yang kemarin itu gitu. Ya, jadi sebenarnya pengasuhan itu kan ini ya, kalau saya bilang itu sebenarnya pengasuhan itu adalah tugas yang penuh dengan tantangan gitu ya Bu ya, walaupun kita tahu teori tapi belum tentu penerapannya demikian. Seperti itu. Jadi terlepas itu kemarin pandemi atau sekarang yang alhamdulillah sudah mulai kembali normal seperti itu, tetap kita akan bertemu dengan yang namanya stres dalam pengasuhan kan, demikian ya. Kadang-kadang kita terlalu sebagai orang tua, kadang-kadang kita terlalu menuntut diri kita sendiri. Saya pengen jadi ibu yang ABC gitu ya. Nah, kalau itu tidak terpenuhi, akhirnya kok aku ini ya nggak berhasil menjadi seorang ibu yang baik. Kadang-kadang seperti itu. Ada juga yang akhirnya tuntutannya itu anak harus ini. Tapi kalau anaknya nggak ngikutin, akhirnya nanti menimbulkan kita itu tadi ya, kalau dalam bahasa sederhananya kita stres gitu ya, stres. Duh, anakku kok nggak ikut, nggak nurut misalnya, demikian kayak gitu. Nah, untuk itu kemarin saya melakukan pengajian tentang mindful parenting. Sebenarnya dari hasil-hasil penelitian sebelumnya yang saya lakukan itu juga sudah banyak yang melakukan penelitian, dan ternyata mindful parenting ini bisa dianjurkan gitu. Artinya kita sebagai orang tua bisa menerapkan pengasuhan yang penuh dengan kesadaran untuk meminimalisir stres. Dan dengan meminimalisir stres ini akhirnya kita sebagai orang tua itu bisa meningkatkan empati kepada anak, kemudian juga bisa meningkatkan komunikasi yang efektif dengan anak, seperti itu. Kenapa bisa demikian? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, mindful parenting atau sederhananya bisa disebut dengan pengasuhan penuh dengan kesadaran, ini tuh fokusnya adalah memberikan perhatian kepada anak sesuai dengan momen saat itu gitu ya, saat ini gitu ya. Jadi kita berikan perhatian kepada anak saat momen yang sedang berlangsung ini gitu ya, dengan kita menerima anak, menerima diri kita tanpa memberikan syarat ya, atau tanpa memberikan penilaian seperti itu. Jadi berarti ada dua ya Bu ya, kita fokus pada diri kita, kemudian kita juga perlu fokus pada kebutuhan anak begitu. Iya Bu. Jadi seperti ya kan, kalau kita mau kepingin anak kita itu memperhatikan kita ya, kadang-kadang itu gini kan, karena di dalam mindful parenting sendiri itu kan ada tiga konsep dasar sebenarnya ya. Ada 3 konsep dasar. Yang pertama itu adalah memberikan perhatian gitu ya, memberikan perhatian dan empati, kemudian kita fokus pada momen saat ini, seperti itu. Terus yang ketiga itu bisa dikatakan kita mendengarkan anak gitu ya, mendengarkan anak, menerima anak tanpa memberikan penghakiman. Juga bisa mendengarkan diri kita, menerima diri kita tanpa memberikan penghakiman kepada kita. Gitu. Jadi ada 3 poin itu. Nah, ketika tadi kan mungkin Bu Yuni kan tadi berarti ada 2 fokus ya, kepada anak ataupun kepada kita sebagai ibu. Ya,
Yang pertama tadi kan ada memberikan perhatian atau mendengarkan penuh dengan empati kepada anak atau saat pengasuhan tersebut. Kadang-kadang kita sebagai orang tua itu sering kali gitu ya, sering kali meminta anak itu memperhatikan apa yang kita sampaikan. Iya. Nah, misalnya kita sudah ngomong, kita sudah berkali-kali ngomong, tapi ternyata kok masih diulangi aja kan, nggak boleh ini tapi sudah masih diulangi gitu. Akhirnya muncul, Dek, Kak, Mama itu sudah ngomongin ini, bisa diperhatikan nggak? Kadang-kadang kan kayak gitu ya. Kadang-kadang ngomongnya juga nggak sehalus itu ya Bu ya. Telinganya dengar nggak? Nah, gitu. Nah, berkaitan dengan hal ini itu mungkin dalam hal mindful itu kita perlu bertanya terlebih dahulu, artinya bertanya itu dalam diri kita sendiri. Eh, Sebelum meminta anak itu memperhatikan kita, kita perlu ibaratnya bertanya itu mengoreksi diri gitu ya. Oke, selama ini kita sudah mengajarkan cara memperhatikan, memberikan perhatian dengan benar nggak? Misalnya seperti itu. Kadang-kadang kita sebagai orang tua itu kan fokusnya itu menuntut ya Ibu ya, menuntut kepada anak. Tapi kita lupa apakah kita itu sudah memberikan cara gitu ya, memberikan cara kepada anak kita bahwa oh cara memperhatikan yang benar itu demikian. Karena anak itu kan meniru gitu ya, melalui model yang yang mereka dapatkan setiap harinya. Eh, kita kepengen anak kita itu memberikan perhatian kepada kita, memberikan perhatian apa yang kita sampaikan. Kita nuntut demikian, tapi ternyata ketika anak itu minta bantuan atau misalnya dalam hal pengasuhan gitu ya, lagi nonton TV aja terus sambil ngobrol sama anak-anak gitu. Kadang kita itu masih fokusnya dengan handphone, fokusnya dengan yang lain. Waduh, ini aku belum masak. Cucian tadi belum saya setrika. Nah, akhirnya nggak fokus dengan apa yang disampaikan anak. Nah, itu kan sebenarnya kita tidak memberikan perhatian dan tidak memberikan empati dengan apa yang sudah diceritakan oleh anak itu kan, Bu. Eh, jadi di mindful ini itu kita tadi memberikan perhatian dan mendengarkan penuh empati. Eh, Fokusnya adalah pada kesadaran saat ini. Jadi ketika kita sedang berkumpul sama anak, anak bercerita, kita harus fokus pada apa yang diceritakan terkait dengan tugas-tugas itu sementara kita taruh dulu karena kita fokus kepada apa yang disampaikan anak. Sebenarnya itu yang dimau di mindful parenting itu. Karena dengan memberikan perhatian, akhirnya anak itu kan oh meningkatkan bonding antara anak dengan ibu khususnya di sini. Oh, ibuku itu kalau aku bercerita apapun itu, ibuku mendengarkan dengan penuh perhatian. Pikiran ibu itu saat ini ada dengan aku, tidak dengan orang lain, tidak dengan tugas yang lainnya, seperti itu. Dan Bercerita kalau itu apapun. Nah, cerita apapun, karena kadang-kadang kan sifat anak kecil itu senang juga ya bercerita, misalnya tadi saya dipukul teman gitu. oh iya ibu, Nah, apa yang harus dilakukan seorang ibu ketika anaknya misalnya sudah terjadi konflik dengan temannya begitu? Dan kadang apakah kita harus percaya begitu saja gitu ya? Atau bagaimana sih untuk memberikan pengertian kepada anak supaya bersikap bijak dengan apa yang dialaminya begitu? ya. Tadi di poin yang ketiga di mindful parenting itu kan kita menerima keadaan anak, keadaan diri kita tanpa syarat, tanpa penilaian. Nah, misalnya kasusnya seperti yang disampaikan Bu Juni tadi, oh lagi bercerita gitu, aku tadi dipukul, aku tadi mukul misalnya seperti itu. Mungkin respon kita sebagai orang tua, kadang-kadang reaksi kita itu ini ya Bu ya, apa namanya, otomatis gitu ya. Loh, kok bisa mukul kadang-kadang kayak gitu. Nah, itu di dalam mindful parenting kita diminta untuk fokus dengan apa yang disampaikan berpenuh dengan kesadaran saat ini. Jadi meminimalisir reaktif-reaktif yang seperti itu tadi. Ketika mendengarkan itu kita ini ajak aja, oh
mukul teman. Misalnya mukulnya kayak gimana, terus kita tanya kenapa kok mukul, itu tadi ceritanya gimana. Bahkan mereka mungkin punya persepsi yang sebenarnya itu sedang bermain, atau misalnya pas dipukul itu ternyata temannya itu nggak sengaja mukul. Itu kadang-kadang persepsinya kan akan berbeda ya Bu ya. Jadi kita dengarkan sepenuhnya dulu ceritanya seperti apa. Namun kalau itu ternyata sampai benar terkait dengan kekerasan yang tidak sewajarnya pada anak-anak. Sebenarnya kekerasan juga tidak ada yang wajar gitu. Tetapi kadang-kadang bermain nggak sengaja gitu ya, terus misalnya menimbulkan luka, ya respon anak ini ketika temannya tadi akhirnya yang dipukul terus luka, responnya seperti apa? Uh, Kalau anak sudah meminta maaf, berarti itu kan sudah sesuai, gitu. Tapi kalau belum, berarti kita arahkan, kita ajak, kita sebagai orang tua memang tidak bisa menerima apa ada. Artinya gini, menerima apa adanya bukan berarti membenarkan apapun yang dilakukan oleh anak. Tetapi ketika anak itu tadi memang melakukan sebuah hal yang salah, kita bisa meluruskan. Seharusnya yang dilakukan anak nggak demikian. Misalnya dengan cara minta maaf, atau misalnya di situ ada orang yang lebih tua, dalam hal ini misalnya di sekolah itu ada guru, apa yang kamu lakukan ke gurunya? Apakah sudah minta maaf ke teman, sudah menyampaikan ke guru, misalnya seperti itu. Jadi tetap mengajarkan tanggung jawab. Kalaupun misalnya nanti ceritanya beda, dia yang anak yang menjadi korban, artinya pas waktu tadi bermain ada teman yang mukul dia nggak, nah terus temannya biasa aja, kita juga perlu mengajarkan kepada anak kita bahwa ketika dipukul itu kan pasti sakit gitu ya. Nah kalau anak itu tadi yang mukul yang mukul tadi itu nggak memberikan respon apa-apa atau tidak memberikan reaksi, misalnya minta maaf atau yang seharusnya, anak ini perlu kita ajarkan bahwa sampaikan aja apa yang kamu rasakan, biar temanmu itu tahu apa yang menjadi apa yang menjadi keluhanmu gitu ya. Jadi tetap disampaikan. Jadi harusnya kamu bisa menyampaikan apa yang kamu rasakan juga kepada orang lain. Dari situ siapa tahu temanmu nggak ngerti ya kalau kamu itu merasa kesakitan, dan itu akhirnya menjadi hal yang biasa. Nah, misalnya demikian, Bu. Iya. Untuk memaksakan kehendak, biasanya orang tua itu kan memaksakan kehendaknya ya. Ke anak itu ditekan, ya dipaksa tadi itu ya, bahwa kamu harus nurut gitu ya. Ya pastinya yang namanya orang tua itu mendidik dengan baik gitu. Hanya sistem mendidiknya ini yang ada yang dengan dipaksakan bahwa kamu harus nurut, kamu harus baik begitu ya. Tidak boleh ini, tidak boleh membantah misalnya begitu. Sementara si anak sendiri kan punya hak gitu. Nah, bisa juga anak ini punya hak untuk membantah karena tidak sesuai dengan keinginannya ketika orang tua memerintah misalnya atau mengajari, menasihati bahwa perbuatan itu tidak baik gitu ya. Tapi yang namanya itulah dunia anak gitu ya. Disuruh diam, nggak mau diam juga gitu. Mau nurut tidak. Itu kan juga pasti terjadi gitu ya. Sebaiknya itu memang apakah ada hal-hal yang harus dipaksakan begitu ya, yang seperti itu, atau memang harus dipaksa, atau memang biarlah anak sendiri yang menyikapi gitu, yang berpikir bahwa misalnya gini, dia ini manjat. Orang tua pasti khawatir kan ya kalau anak-anaknya manjat, takutnya jatuh. Tapi kan tidak didengar. Biasanya kita marah, tidak didengar. Apalagi begitu jatuh akhirnya tambah marah. Ibu juga bilang apa? Tadi bilang atau gimana? Atau kita misalkan, ya sudah biarkan saja, nanti juga merasakan sendiri ketika jatuh itu sakit gitu. Nah ini kan ada dua ini ya, jadi dua sikap yang harus kita pilih yang mana? Apa kita harus memaksakan kehendak kita? Ya,
Oke, jadi ini asumsi saya anak itu masih anak-anak ya Bu. Artinya gini, kan memang tadi di pengabdian saya itu di PAUD gitu ya. Terus kemarin penelitian saya juga di tingkat anak SD, seperti ibu yang memiliki anak SD. Jadi asumsi saya anak ini adalah anak-anak yang usia sekitar SD, TK sampai SD seperti itu. Apakah kita harus memaksa atau memang ada hal yang harus kita paksakan kepada anak gitu ya. Mungkin kalau memaksa, bahasa saya bukan memaksa ya, tetapi ada saatnya memang kita bernegosiasi juga kepada anak, mengajak mereka diskusi juga. Nah, kalau tadi contoh kasusnya dari Ibu Yuni, misalnya anak ini tadi pengen manjat gitu, apakah kita langsung melarang atau sudahlah biarin nanti juga kalau jatuh dia bisa ngerasain sakit, misalnya seperti itu. Nah, saya kembali kepada ini pengabdian saya yang di sini adalah mindful parenting. Di mindful parenting itu tadi adalah pengasuhan gitu ya, yang memberikan perhatian pada momen saat ini gitu ya, momen saat ini dan memberikan penerimaan tanpa penghakiman gitu. Nah, di mindful itu tadi kan kita dengan sengaja memberikan perhatian dan mendengarkan penuh empati, itu komponen atau elemen yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dengan kontak momen saat ini. Terus yang ketiga itu adalah penerimaan tanpa penghakiman itu tadi. Nah, misalnya ini adalah anak-anak mau manjat gitu ya, mau manjat karena kan di mindful parenting itu kan fokusnya adalah kesadaran saat ini. Kita fokus pada momen saat ini. Dalam hal pengasuhan, itu sebenarnya agar kita bisa lebih mindful, bisa berpikir secara sadar gitu ya. Itu kita tidak disarankan mengerjakan beberapa tugas dalam bersamaan. Jadi mengurangi multitasking gitu ya Bu ya. Nah, kalau tadi pas waktu kita ngasuh terus kita sambil ngerjain yang lain, itu mungkin kan kita nggak bisa fokus akhirnya ya Bu. Terus anaknya ternyata manjat-manjat. Nah, itu akhirnya bisa memberikan respon kepada anak. Tadi kan sudah dibilang nggak boleh manjat-manjat atau kayak gitu ya. Nah, ini beda kalau kita menerapkan dengan yang namanya mindful itu tadi. Sebagai ibu, ada hal yang harus diletakkan terlebih dahulu. Misalnya, ketika kita dalam fokus pengasuhan yang saat ini tadi, ini anak ini masih belum bisa, misalnya belum bisa manjat-manjat sendiri. Nah, kita letakkan tugas-tugas yang harus kita selesaikan, tugas-tugas lain yang harus kita selesaikan gitu. Oke, ini tak taruh dulu. Ini karena anak ini masih butuh pendampingan, saya fokus pada anak terlebih dahulu. Mau manjat, manjat itu perlu diberikan pemahaman bahwa ketika manjat itu nanti bisa aja, tapi harus hati-hati ya gitu. Jadi tetap kita dampingi. Kita dampingi artinya di mindful parenting ini nggak langsung tidak ya ketika itu ada hal yang bisa menimbulkan bahaya, kita juga tetap bisa memberikan pemahaman kepada anak karena itu tadi dengan perhatian akhirnya kita kan bisa meningkatkan komunikasi secara efektif, akhirnya bisa meningkatkan diskusi dengan anak seperti itu Ibu. Artinya kita perlu memberikan pengertian kepada anak bahwa itu bahayanya gitu ya atau konsekuensinya ketika anak itu melakukan sesuatu gitu. Iya, bisa jadi seperti itu karena dengan kita bisa memberikan perhatian, terus mendengarkan apa yang misalnya kan banyak anak itu yang akhirnya tanya-tanya kayak gitu, yang mendengarkan penuh dengan empati, kita bisa memberikan pemahaman kepada anak melalui momen itu, gitu ya, melalui pengasuhan saat itu. Oh ya, ini perlu dijelaskan lebih nih kepada anak, gitu. Jadi biarkan kita tidak membiarkan anak menggunakan persepsinya sendiri. Ketika anak itu bertanya tentang itu ya kita berusaha untuk bisa menjelaskan. Kalaupun kita ternyata misalnya ditanya hal-hal yang kita nggak ngerti, nggak ada salahnya kok sebagai orang tua itu mengakui bahwa kita itu nggak ngerti itu. Nanti kita cari bersama-sama gitu ya. Nggak perlu menghakimi diri bahwa oh saya sebagai ibu kok nggak ngerti apa-apa, nggak perlu seperti itu juga. Meskipun harus berbohong gitu ya. Ya. Kalau
kalau ditanya begitu ya, apalagi yang belum saatnya anak itu apa namanya menerima penjelasan hal yang seperti itu gitu ya. Akhirnya kan bingung ya, cara menjelaskannya itu seperti apa gitu. Apa sebaiknya kita berbohong saja atau kita terus terang saja untuk bahwa itu kita tidak tahu dan belum saatnya begitu untuk tahu anak itu. Iya, sebenarnya bukan berbohong juga ya, Bu. Mungkin lebih ke memberikan penjelasan sederhananya untuk usia anak-anak seperti apa. Ya, misalnya ya, akhirnya salah satu contoh ininya kan tentang biasanya pertanyaan-pertanyaan anak-anak SD gitu kan kadang-kadang yang sudah mau ini menginjak remaja itu kadang-kadang ada kaitannya dengan seksualitas seperti itu gitu. Nah, itu juga sebenarnya kita nggak perlu berbohong dengan apa yang bisa menimbulkan terkait dengan itu. Misalnya kan di anak-anak usia SD yang menjelang remaja itu kadang-kadang muncul pertanyaan, nanti kalau misalnya saya pegangan dengan lawan jenis tuh aku bisa hamil, misalnya seperti itu, gitu Bu. Nah, itu tuh kan kita nggak perlu berbohong. Oh itu nanti, ya itu bisa hamil, nggak perlu berbohong seperti itu. Tapi kita bisa menjelaskan dengan bahasa sederhananya anak-anak. Kalaupun itu nanti perlu penjelasan lebih, sebenarnya nanti ketika usiamu lebih lagi itu bisa mendapatkan pemahaman tentang itu. Tapi saat ini sederhananya adalah seperti ini, kayak gitu misalnya. Jadi nggak perlu, menurut saya bahasanya mungkin tidak bohong ya. Kayaknya ibu-ibu itu kayaknya mungkin nggak bohong, tapi ingin agar anak itu uh, tidak tidak melakukan hal yang seperti itu misalnya seperti. Jadi uh, kita jelaskan sederhananya dulu. Nah, kalau kita tidak menjelaskan, itu kadang-kadang anak itu kan keingintahuannya itu kan besar ya Bu ya. Jadi nanti khawatirnya mencari kepada hal-hal yang itu di luar pengetahuan kita seperti itu. Nah, masalahnya kadang-kadang kita ini bingung cara menjelaskannya. Oh iya, iya iya. Paling nanti kamu masih kecil. Iya. Nah, kemarin yang tapi apa namanya konsep mindful ini bisa untuk usia berapa saja ya Bu ya? Tidak khusus untuk misalkan PAUD ataupun SD begitu. Ya, jadi mindful ini sebenarnya penelitian ini bukan mindful parenting gitu ya, pengasuhan berkesadaran ini juga bukan diawali karena pengasuhan, Bu. Jadi mindful itu bisa untuk semuanya, misalnya kita berkaitan dengan pekerjaan kita, kita bisa lebih mindful gitu ya, menerima, oh kadang-kadang pokoknya penuh dengan kesadaran saat ini. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah ini bisa diterapkan di usia yang lain, bisa. Untuk remaja, apalagi remaja. Jadi dengan cara seperti itu kita juga akhirnya mengajarkan kepada anak-anak kita secara tidak langsung. Misalnya pengasuhan kita penuh dengan mindful pada remaja. Remaja kan ya namanya anak-anak itu pasti akan meniru, mencontoh model-model yang ada yang sering berinteraksi dengan dia atau yang mereka kagumi ataupun tidak, itu pasti akan ditiru seperti itu ya Bu ya. Nah, ketika berkaitan dengan remaja itu, oh kalau kita terapkan mindful yang tadi kita memberikan perhatian, mendengarkan apa yang dia ceritakan penuh dengan empati gitu ya. Kita meletakkan banyak tugas dulu untuk mendengarkan dia. Terus kita tidak menghakimi kekurangan-kekurangan yang ada pada anak ini. Akhirnya kan juga anak ini secara tidak langsung bisa menerapkan untuk dirinya sendiri. Kalau misalnya ini kaitannya dengan remaja, itu nanti remaja ini bisa menerapkan, oke, aku nggak perlu terlalu menuntut ketika nilaiku, ketika aku tidak sama dengan teman-temanku, itu aku nggak perlu terlalu menuntut. Karena ibu atau orang tuaku itu juga seperti ini, jadi mereka menerima gitu ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa saya lakukan, itu yang perlu diperbaiki atau apa yang perlu ditingkatkan. Jadi bisa secara tidak langsung itu juga mengajarkan kepada remaja-remaja ketika kita menerapkan pengasuhan dengan penuh kesadaran kepada anak-anak kita. Iya. Mungkin termasuk ada orang tua yang ketika nilainya
tidak sesuai dengan harapannya, ya itu juga termasuk orang tuanya stres gitu ya, karena keinginannya apalagi dengan melihat temannya yang nilainya jauh lebih tinggi begitu, kemudian anak tuh kan dituntut untuk seharusnya nilainya harus belajar gitu, belajar dan belajar, sementara si anak sendiri paling bisa belajar hanya dalam waktu 2-3 menit begitu, selebihnya ingin bermain gitu ya. Nah ini yang membuat biasanya orang tua stres dengan melihat nilai bukan stres dengan melihat perilaku si anak, tapi stres dengan nilai yang tidak sesuai dengan harapan gitu ya. Nah gimana ini Bu? Iya, ya itu sering sekali juga ya Bu ya terjadi pada kehidupan realitanya, itu memang demikian gitu. Tetapi mungkin kalau dikaitkan dengan mindful parenting itu tadi, salah satu cara untuk bisa menerapkan mindful parenting itu kuncinya mungkin beri kesempatan kepada diri kita, beri kesempatan kepada anak kita. Artinya ketika terjadi sebuah kesalahan atau terjadi sebuah hal yang tidak diinginkan gitu ya, itu jangan langsung menghakimi diri kita atau menghakimi anak-anak kita. Tapi letakkan sebentar, kemudian bisa kaitannya dengan meditasi itu ya, diletakkan dulu, terus tarik nafas gitu ya, cari ketika itu tidak sesuai, maafkan diri kita, maafkan anak kita gitu. Itu yang bisa kita lakukan dengan mindful itu tadi, kita memaafkan. Setelah itu kita misalnya ada hal yang tidak sesuai pada anak kita tadi, kita tidak perlu menyalahkan gitu ya. Tapi setelah kita letakkan, kita maafkan itu tadi, kita ajak anak kita, kenapa demikian, terus kita fokus kepada apa sebenarnya kelebihan yang dimiliki anak ini, terus kekurangannya apa. Ketika kekurangan atau kelemahan ini sudah bisa dipahami, gimana caranya kita bisa meningkatkan kekurangan atau kelemahan ini untuk bisa menjadi sebuah kelebihan, misalnya seperti itu. Nah, itu juga bisa terjadi pada kita sendiri sebagai orang tua. Kadang-kadang kita terlalu banyak menuntut diri sendiri. Loh kok anakku jadi seperti ini, nih kesalahanku. Kita nggak perlu sampai menghakimi diri kita. Kadang-kadang sampai akhirnya depresi, terus akhirnya memunculkan perilaku-perilaku lainnya gitu. Nah itu kita perlu memaafkan diri kita. Setelah itu misalnya kadang-kadang kita secara tidak langsung keceplosan gitu ya, ngomong kasar. Kita minta maaf kepada anak, kita jelaskan kenapa kita kok sampai berperilaku demikian, agar anak tidak meniru gitu. Jadi tetapi kita bisa menjelaskan, oke, ini tadi seperti ini. Mungkin itu, jadi bisa lebih berfokus pada kondisi-kondisi keadaan emosi kita saat ini itu seperti apa. Kita kenali dulu, demikian Bu. Tapi bukan berarti akhirnya kita menyalahkan diri sendiri bahwa kita tidak berhasil gitu ya dalam mendidik anak. Itu bukan berarti itu Bu. Tidak Bu. Jadi dengan memberikan kesempatan kepada kita untuk istirahat dulu, tidak menyalahkan langsung gitu ya, itu kan akhirnya kita evaluasi kenapa kok ini bisa terjadi. Tapi kadang-kadang kalau kita mengasuh dengan penuh emosi itu kan, iya, baik. Nanti kita lanjutkan kembali ya, obrolan kita menarik sih ya. Tentang mindful ini ya, yang memang perlu diketahui oleh semuanya bahwa supaya kita ini sebagai seorang ibu tidak stres begitu ya. Tapi sedikit lagi waktunya, tapi sayang sekali ini terputus. Jadi nanti Ibu Hotim bisa dicoba lagi ya sambungannya, jaringannya. Sudah tersambung. Iya. Baik. Mohon maaf ini tadi agak terputus nih. Gimana nih? Jadi artinya jangan kita sebagai orang tua itu terbebani dengan hal-hal yang ketika anak itu belum sesuai dengan harapan kita gitu ya Bu ya. Iya, begitu juga kita nggak usah terbebani dengan tugas-tugas kita juga. Ada saatnya yang ketika kita lelah ya,
letakkan dulu, istirahatkan diri kita dulu. Nanti kalau sudah mulai ada charger baterai, sudah kita isi baterainya lagi, kita satu persatu menyelesaikan gitu. Apalagi terutama untuk ibu yang juga bekerja begitu ya Bu ya. Pulang Benar ke sekali. rumah capek, kemudian harus mendampingi anak-anak kita belajar ya, lalu juga pekerjaan rumah sudah menunggu. Nah, ini pastinya menjadikan beban tersendiri gitu untuk seorang ibu yang seperti ini. Mana yang harus didahului nih Bu? Oke, iya, ya itu tadi karena apa ya, di budaya kita itu urusan pengasuhan, urusan domestik itu juga menjadi tugas perempuan ya Bu ya. Padahal sebenarnya juga tidak demikian. Sehingga sebenarnya di dalam nama apa ya, keluarga kita terdiri dari beberapa anggota keluarga, kita itu satu kesatuan. Artinya kita itu adalah teamwork kayak gitu ya. adalah tim adalah tim. Jadi sebenarnya itu juga bukan sepenuhnya harus kita lakukan sendiri karena kita tim. Jadi kita juga bisa berbagi tugas dengan anggota tim yang lainnya atau dalam hal ini adalah anggota keluarga yang lain. Kita bisa berbagi tugas, bukan memaksa, tetapi kita bisa memberikan pemahaman, ini berbagi tugas dengan semua yang ada di situ. Demikian. Iya, harusnya demikian. Tapi kalau kita sudah merasa lelah di satu ini, ya saat itu masih bisa kita kerja. Artinya gini, ini ada tugas A, B, C, terus kita juga diminta untuk mendampingi anak. Kita perlu menentukan prioritas terlebih dahulu agar kita bisa menerapkan mindful parenting tadi. Sebenarnya kan dengan mindful parenting itu kita tidak disarankan untuk mengerjakan tugas dalam waktu yang bersamaan, beberapa tugas dalam waktu yang bersamaan, karena itu akan menimbulkan kelelahan tersendiri gitu ya. Jadi kurangi multitasking, buat to-do list, mana yang menjadi prioritas terlebih dahulu. Kalau tugas A ini masih bisa kita pending, ya kita pending. Tugas B bisa dipending, kita pending. Oh, sekarang fokusnya adalah pengasuhan. Misalnya sekarang adalah anak ini butuh pendampingan, kita fokus kepada anak terlebih dahulu. Baru setelah anak sudah selesai, kita lakukan pekerjaan yang tadi kita letakkan satu persatu itu tadi. Sederhananya seperti itu sebenarnya di mindful parenting itu. Jadi nerima aja biarpun rumah berantakan seperti apa. Iya, itu juga sebenarnya kan menjadi tuntutan kita. Sebenarnya itu kan tuntutan kita secara ini ya Bu ya. Duh, nggak suka rumah ini berantakan, sehingga akhirnya muncul ketika mau membersihkan rumah, anak minta ini, loh kan ini belum selesai. Apalagi kalau anaknya ada PR. Waduh, sudah akhirnya kan ya timbul itu tadi ya, jadinya kita jadi stres, mana dulu ini anak harus perlu dampingi, kemudian juga tugas rumah sedang menunggu gitu. Sehingga artinya kalau kita bisa memprioritaskan di salah satu, ini mungkin dari sisi beban mental kita jadi lebih ringan begitu. Jadi kita tidak perlu terbebani dengan keadaan yang beragam gitu. Jadi kita tetap harus fokus di satu mana dulu gitu ya Bu ya. Sebenarnya itu juga salah satu cara untuk kita agar bisa tetap sehat secara mental ya Bu ya. Kadang-kadang kita terlalu menuntut diri kita, semuanya harus sempurna, semuanya harus selesai dengan baik gitu. Nah, kita letakkan satu persatu mana yang bisa kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi prioritaskan apa yang bisa dikerjakan terlebih dahulu. Dan kalau kita memang individu yang memiliki banyak tugas, kita punya peran ganda misalnya, ya usahakan tidak menunda apa yang sudah menjadi kerjaan-kerjaan kita, tugas-tugas kita itu nggak perlu ditunda-tunda. Kadang-kadang kalau sudah ditunda itu akhirnya numpuknya di belakang, dengan waktu yang bersamaan kita harus menyelesaikan banyak hal. Nah itu yang akhirnya menjadi stresor tersendiri. Gitu ya. Sebenarnya multitasking itu memang perempuan itu multitasking misalnya seperti itu, ya.
kita bisa masak sambil nyuci, sambil ini gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya itu juga akhirnya pada kenyataannya kan kita sebenarnya bukan multitasking juga, tetapi lebih kepada ketika kita masak itu juga kan pasti akan memperhatikan detail-detailnya tersendiri gitu ya Bu ya. Jadi multitasking itu kenyataannya sebenarnya kita memperhatikan satu demi satu hal yang kita kerjakan. Tapi kita mengerjakannya dengan cepat-cepatan kayak gitu. Kadang-kadang akhirnya nggak maksimal Iya. seperti itu. Nah, kalau misalnya ya untuk komunikasinya ini Bu, Iya. kita kan Bu Khotim tadi juga mengatakan itu sebaiknya ada apa kerjasama mungkin ya dengan pihak keluarga yang lain gitu. Tapi kan kita butuh komunikasi ya Bu ya. Komunikasi seperti apa yang dinilai efektif, kemudian bisa dipahami oleh anggota keluarga lainnya supaya akhirnya beban kita ini bisa terbagi begitu. Iya, kadang-kadang kita secara tidak sadar gitu ketika kita minta bantuan atau kita menginginkan sesuatu, itu penyampaian kita kepada pihak lain itu kayak memerintah, seperti memerintah atau menuntut seperti itu gitu. Tetapi sebenarnya gaya seperti ini itu justru tidak maksimal hasilnya. Justru orang lain juga kurang paham dengan apa yang kita inginkan. Akhirnya seperti itu. Nah, gaya komunikasi yang efektif itu sebenarnya kan kita bisa menyampaikan sebenarnya apa yang kita inginkan. Kalau kita menginginkan ini misalnya gitu ya, terus tujuannya apa kayak gitu. Nah, itu bisa disampaikan misalnya kita sama pasangan gitu ya, melihat rumah berantakan, kadang-kadang itu kita sebagai istri itu duh ngerti berantakan, naruh handuk sembarangan ya gitu. Jadi yang didengar oleh pasangan itu kan omelan ya Bu ya, omelan. Justru kunci atau apa ya, keinginan yang kita ingin yang mau kita sampaikan kepada pasangan itu akhirnya tidak terdengar oleh pasangan kita. Mungkin komunikasinya akhirnya bisa dirubah gitu ya, bisa dirubah dengan menyampaikan apa sebenarnya keinginannya. Nah, kalau keinginan ini disampaikan tujuannya apa, terus apa yang kita rasakan misalnya seperti itu. Jadi aku itu misalnya Pak, aku itu pengennya pekerjaan yang urusan ini itu bisa dibantu. Ya, dengan dibantu itu aku bisa merasa lebih lega, misalnya itu rasa yang ada di dalam diri kita. Jadi emosi kita juga itu bisa kita sampaikan. Kalau ini dibantu ngurusin ini, itu waktuku untuk bisa mengerjakan yang bagian ini itu bisa lebih apa ya? Lebih optimal, lebih maksimal gitu untuk mendampingi anak itu lebih maksimal. Nah, dengan seperti itu aku lebih lega, aku lebih tenang. Nah, misalnya seperti itu. Nah, nanti suami pengennya seperti apa juga itu bisa disampaikan dengan gaya komunikasi yang kurang lebih sama. Yang sering terjadi pada keluarga gitu ya, itu adalah yaitu tadi akhirnya komunikasinya kurang efektif dengan banyaknya tuntutan yang diinginkan, tapi keinginan itu akhirnya tersamar dengan apa ya, kata-kata yang lain. Baik, tapi perlukah anak kita meskipun usianya masih belum gitu ya, masih di bawah umur, perlukah atau bolehkah dilibatkan gitu di urusan-urusan ya misalnya yang ringan-ringan saja gitu? Iya Bu, enggak apa-apa. Justru anak-anak itu sangat senang kalau kita libatkan dalam urusan misalnya membantu di pekerjaan rumah gitu, tapi yang ringan-ringan ya. Biasanya anak-anak itu senang sekali ketika mereka mendapatkan kesempatan. Mereka merasa kan anak kecil itu senang ya dianggap sudah seperti orang dewasa kayak gitu. Masak-masakan ya. Ya, diajar, ya, dilibatkan dengan hal-hal yang masih apa ya? Sederhana, tidak terlalu ada resiko, itu enggak apa-apa. Jadi itu justru
justru membuat mereka itu lebih kayak merasa, oh aku terlibat, aku dihargai, seperti itu. Jadi tidak ada kesan nantinya bahwa masih kecil sudah dipekerjakan begitu. Ya, Tidak ada ya. kadang-kadang itu kan kita sebagai orang tua misalnya urusan ini ya, pekerjaan rumah tangga itu anaknya minta, aku bisa bantuin apa, Ma? Nah, sudah kamu masih kecil, kamu nggak bisa ini. Nah, nanti akhirnya ada loh Bu, salah satu rekan gitu juga akhirnya anaknya itu sudah remaja gitu ya, sudah remaja. Minta minta tolong ini dong Dek, misalnya kayak gitu ya. Orang tuanya sudah minta tolong ini. Loh kan aku masih kecil, biasanya aku kan dibilang masih kecil. Nah, itu akhirnya kembali lagi kepada kita kan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan itu pasti sering kembali kepada diri kita sendiri. Jadi ada beberapa hal yang masih perlu kita libatkan dengan anak-anak. Jadi sebaiknya mungkin ya sebaiknya seperti itu. Iya, dilibatkan, tetapi hal-hal yang ya ringan-ringan saja, misalkan sudah bermain, mungkin mainannya ayo kita bereskan sama-sama gitu ya. Berbeda dengan diperintah, ayo bereskan mainannya, itu barangkali berbeda dan si anak merasa diperintah. Tetapi ketika ayo kita bereskan sama-sama, mungkin itu ya, kembalikan tadi ke komunikasi yang efektif tadi ya. Iya. Baik Bu Khotim, ini waktunya juga tinggal sedikit lagi untuk mengakhiri obrolan kita ini. Kemarin itu apa yang banyak yang dikeluhkan oleh orang tua tuh, hal apa itu ini Bu? Iya. Jadi dari hasil pengabdian saya kemarin itu sebenarnya orang tua itu sebagian besar sudah menerapkan, kan di pengabdian ini orang tua kami minta untuk bercerita ketika ada kasus seperti ini, apa yang mereka lakukan untuk mengatasi, solusinya seperti apa, dan yang biasanya mereka terapkan di rumah. Dan sebenarnya ini sudah mereka lakukan. Mindful parenting ini sebagian besar sudah dilakukan oleh orang tua, cuma mereka tidak menyadari bahwa ini tuh adalah istilahnya mindful parenting seperti itu, Nah, memang itu kan istilah-istilah, kadang istilah akademik ya, bisa seperti itu. Nah, cuma kemarin dari orang tua itu ini Bu, untuk kita sudah menerapkan demikian, tetapi kadang-kadang kalau tugas itu bersamaan, itu akhirnya kita sering keceplosan, sering kita tanpa kita sadari gitu, akhirnya ya itu tadi memunculkan perkataan-perkataan yang tidak seharusnya kita sampaikan ke anak, atau perilaku-perilaku yang tidak seharusnya kita lakukan ke anak. Itu yang masih menjadi kendala, sehingga itu kemarin menjadi PR juga kepada kami untuk bisa memberikan pelatihan terkait dengan mindful parentingnya. Kalau kemarin kan kita lebih fokus kepada meningkatkan pemahaman tentang mindful parentingnya, tetapi kita belum fokus gimana saat kita mendapatkan situasi yang demikian, itu apa yang harus kita lakukan dulu. Kita ajarkan mindfulnya itu masih belum, intinya berarti praktisnya itu belum gitu Bu, praktisnya itu belum kemarin. Tapi dari hasil kemarin bisa meningkatkan pemahaman bahwa dari sebagian besar peserta itu sudah mendapatkan pemahaman tentang mindful parenting. Iya. Jadi artinya kemarin pun sebetulnya kita sebagai orang tua sudah melakukan mindful ya, tapi barangkali tidak disadari dan mungkin kurang fokus barangkali itu ya Bu ya. Baik, terima kasih atas pencerahannya ini Bu Khotim, semoga bermanfaat ya untuk pendengar juga pemirsa gitu. Jadi kita juga menyadari ya,
termasuk saya sebetulnya nih Bu. Ya, saya Termasuk juga saya. belajar Bu ya. Iya. Nah, baru tahu bagaimana komunikasi dengan anak-anak begitu ya, dan diusahakan dengan bahasa anak-anak bukan dengan bahasa kita begitu ya Bu ya. Baik, tapi kita harus mengakhiri ini obrolan kita Bu Hotim karena kita juga Baik, dibatasi Ibu. oleh waktu. Terima kasih atas pencerahannya. Lain waktu barangkali kita bisa ngobrol yang lainnya ya Bu ya. Terima kasih Bu Baik. Yuni atas kesempatannya. Sama-sama, terima kasih juga. Kita akhiri sampai di sini pendengar Kiprah Indonesia untuk hari ini tentang program Mindful Parenting. Ini untuk mencegah stres ya pada ibu. Nah, semoga bermanfaat apa yang kami perbincangkan di siang hari ini, dan saya Yuni akhirnya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Kiprah Indonesia RRI Malang. Sampai jumpa.